Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada ya sayang ya, boleh nih. Bu Kurtini dan Ibu Admin, sebentar. Izinkan. Tinggal menunggu Putri sama Pak Afandi, Ibu. Ya, boleh nih. Putri udah masuk. Alhamdulillah. Pak Pandi yang belum ya, Pak Pandi ya? Sudah masuk ini. Pandi. Oke, Udah, Bu. silakan. Oke, Ibu, silakan. punten. Maaf Ibu. sambil ngajar ya, Ibu. Ya, silakan sayang, yuk. Assalamualaikum Putri, Pak Afandi. Ya, ya. Kita satu kelompok. Ada suaranya lagi serak, maaf. Lagi nggak enak badan, suaranya serak. Pak Afandi, Putri. Ya, Ibu, hadir. Maaf menyimak sambil di kelas. Ya, kita sambil diskusi, tapi maaf suara saya serak. Nggak bisa banyak ngomong, lagi batuk soalnya. Kita satu kelompok, alhamdulillah Putri ini mau membahas tentang pembelajaran berdifferensiasi ya. Berdiferensiasi. Halo Putri. Pertini, gimana kabar, sehat? Lagi serak, suaranya nggak kedengeran. Lagi batuk. Gimana, Pak Pandi bisa dibantu, Pak Pandi? Dipimpin diskusinya, Pak Pandi. Saya lagi di kelas, Pak Pandi. Kalau ngomong banyak jadi batuk, lagi serak Pak Afandi suaranya. Bagi seluruh rakyat. Halo Pak Afandi, Nggak halo. dilangsungkan. Halo Pak Afandi. Sepertinya masih pada di kelas Ibu, teman-temannya. Nggak dilangsungkan terakhir, sayang. Nomor berapa? Nomor berapa? Hah? Beda, Bu. Pak Afandi di kelas, Putri kayak gini di kelas. Hah? Berapa sih? Nomor berapa Pak sih? Afandi, Bu. untuk Kereta tutupan. Sambil. Ya. untuk presentasi. Yang lain menghafalnya di dalam hati dulu. Tolong Bu Kurtini itu tadi pertanyaan pemantiknya diulang di YouTube-nya itu. Nggak ada Yang apa? komunikasi. Yang pertama Pak Afandi. diferensiasi konten ya. Saya ada screenshot Pak Afandi. Ya. Berarti yang besok mau dibahas tentang Ada di diferensiasi LMS aja kan, ya? di LMS ada, di LMS tuh ada. Yang buka laptop coba ada. Berarti diferensiasi konten, produk gitu kan ya, Pak? Iya, iya. Berarti yang mau bikin PPT-nya siapa? Ya, nanti itu Ya seperti dibicarakan. kayaknya seperti itu Bu. Ini isinya dulu. Sampai satu. Masa nggak bisa? Mata pelajaran apa? Putri, mata pelajaran apa? Halo Bu Kurtini, SMA ya Bu? Halo Bu Kurtini. Ya Pak, membagi dua fokus nih Pak. Saya SD Pak, SD ngajar kelas 2. Oh, Iya, SD ngajar ini kelas 2. ya Allah, semangat teman-teman. Saya Udah, SMP di kelas 2 aja Kita ceritanya. akan membuat Belajar di kelas 2, ceritanya belajar di kelas 2. Diferensiasi konten. Kalau kelas 2 pelajarnya apa sih Bu, tentang PPKN misalnya atau apa? Pancasila.
CP dan CP-nya, tujuan pembelajarannya. Ada nggak Ibu? PPKN, oke. Iya, berdasarkan itu di kelas 7 aja. Karena kan Ibu Tri Berarti SMP kita ya. ambil ya. Berarti berdiferensiasi konten untuk kelas 2 ya Pak ya? Untuk SD. Ya, kelas 7 aja kan itu ada nanti ada definisi konten, ada definisi proses, ada diferensiasi produk ya. Produk ya, ada 3 Apa sih strategi produknya? pembelajaran. Namanya saya Nadine mana Nadine Azalia. Ya. Tanya berarti Ini sambil bagi dua ya. Halo, Iya Pak. kelas 2 apa nih? Kelas 2 buku halo ini Putri. aja. Avandi nanti ya buat makalah siapa? Kenapa? Kelas 2 Halo, SD. ya pengamalan Pancasila ada nggak Bu? Ya belum ya. Kelas 2 mengenal lambang. Ya. Mengenal lambang. Halo, buku ini. Ya. Lambang Pancasila. Siapa Pak yang bikin itu? Pengamalan Yang bikin apa? Pancasila, lambang Pancasila. Materi untuk presentasi. Di sini nanti kan kita pakai diferensiasi konten ya Pak ya. Kita pakainya konten ya Bu. Dan produk ya. Iya. Bu Putri, kita kan kalau strategi pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3, ada konten, proses, produk. Apakah kita pakai semuanya atau kita ambil satu atau kita pakai semua tapi tidak secara mendalam gitu Bu Putri? Kalau misalkan dijabarkan kayaknya sesuai penjelasan tadi kayaknya harus dijabarkan semua satu persatu. Tapi kita ambil inti yang mau kita pakaikan aja. Kalau untuk dijabarkan semuanya bisa kita jabarkan, tapi yang lebih mendalamnya satu Bu. Kita mau pakai yang konten atau yang apa? Kita sepakati aja. Kayaknya sih gunakan yang konten yang ini ya, yang konten ya Putri. Atau yang mana? Kalau saya sih yang konten lebih ke konten ya. Jadi berarti kita ambil yang untuk kelas 2 ya Putri, kelas 2 SD gitu. Saya ngikut aja deh Bu. Putri masih di kelas ya. Iya ini berbagi fokusnya ini. Nah, maksudnya kalau untuk kelasnya nggak apa-apa mau di SD saya mengikuti karena kan saya yang di SMP nih. Gitu. Jadi kalau misalnya Pak Avandi sama Bu Putri ini kan SD, jadi saya mengikuti yang terbanyak aja, saya ikut SD aja. Oke, siap. Putri, punten. Nanti Putri yang presentasi. Iya Bu. Saya jadi moderator aja. Pak Avandi, Saya yang Putri yang presentasi. Yang apa namanya? Pemakalah berarti Putri. Yang bikin Pak Avandi berarti ya Bu. Apa? Wah, ini lambang. Ya, Pengamalan Pancasila, lambang Pancasila Pak Avandi. Putri, Pak Avandi ngajar kelas berapa? saya kelas 6. Saya SMP Ibu. Iya, itu udah kelas 2 aja. Putri, halo. Iya Ibu. Saya silent dulu nah suara. Skenarionya ada di LMS ya, Skenarionya Oh iya ada di Ibu. LMS. Yang Putri. ini berarti bagiannya yang
Yang SD ya, ada Bu Titi, Pak Afandi, Bu Bu Nur Hasanah. SD Ini berarti ya, sama Putri. Putri SMP apa SD? Saya SMP, Ibu. Sebentar, Ibu lihat. Sesuai dengan ininya ya. Tadi berarti kan bagian TK. Kalau Ibu Tadi sampai Ibu Bunga aja berarti yang bagian SMA. Berarti Ibu Tri yang bagian yang SMP. Oh, saya bagian yang SMP ya, Bu. Berarti yang SMP. Nah, berarti di situ di skenario ada skenario kan ada 3 ya, di LMS ya. Di LMS itu ada SD, ada SMP, ada TK. ada ETK ya. Nah, Iya, itu ada 3 itu. yang TK berarti kan Bu Atik. Yang Ya. Bu Faja berarti kan yang SMA. Berarti ini adalah ya. Ini yang Udah habis ya pelajaran Ibu ya. SD, SMA, TK. Berarti SD, Putri. Yang Kenapa, Pak Ibu? Afandi, Bu Titi yang SD. Berarti SD. Iya. Oh iya, nggak apa-apa Ibu, SD nggak apa-apa. Saya jadi anak Berarti yang SD. SD, yang SD ya Ibu ya. Ya. Nah, jadi berarti yang SD Pak Afandi, Bu Titi, Bu Tri. Nah, sebentar Ibu ada yang manggil ya di ruangan lain sebentar ya. Baik Ibu. Oh gini Putri. Titin, berarti kita SD ya Bu Titin. Iya, kita ngambil SD itu sudah ada petunjuknya di LMS. Kita ngambil yang SD untuk tugas-tugasnya juga sudah ada di LMS. Jadi kita tinggal ngambil pembelajaran penjabarannya Putri. Ada skenario pembelajaran, terus sama strategi pembelajaran berdiferensiasi, mana penilaian itu Putri. Poinnya Bu Putri. Saya bagian presentasi kan Bu. Ya, pemakalan. Bu Titin, saya ke bagian Iya. presentasi. Mohon maaf ya, saya Iya, mulai betul. anak-anak dulu ya. Iya Pak Ibu-ibu. Pandi. Oke. Iya Wah, Putri Pandi enak cantik. udah mulai, saya masih dalam kelas. Putri mau membagikan rapot belum ditandatanganin. Tadi nggak ini Bu, kirain udah ke ini silent, ternyata masih kebuka, Masya Allah. Tadi pas Putri lagi ngomong kita semua diam menyimak Putri. Ya Allah, saya nggak fokus ke situ, ya Allah, maaf banget ya. Ya berarti Pak Afandi yang bikin makalah ya Pak Afandi. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pak Pandi PPT-nya. Sampailah kepada sahabat PPT-nya Pak berbahagia. Pandi. Oke, siap. Saya tinggal presentasi berarti ya. Nanti saya coba bikin pertanyaannya ya Putri ya. Oke, siap Bu Tini. Ini saya lagi nggak fokus Bu Tini di dalam kelas. Supaya berkehidupan. Anak-anak lagi hafalan undang-undang. Maka rakyat Indonesia menyatakan mengenai kemerdekaannya. Saya ngajar kelas 9, Bu. Anak-anak lagi hafalan undang-undang. Udah tiga dari mana? Orang Ibu nggak dengar? Apa? Senin masih bisa. Adli. Nggak ada lagi nama Adli di sini. Nggak ada nama Adli. 95. Terus gimana Bu Kurtini, lanjut? Tahun depan. Oke. Jadi kan di sini sudah ada arahan di LMS Putri. Tadi Pak Afandi bilang kita kan tadi kan Ibu Ucu bilang kita itu bagian yang tingkat SD. Nah, nanti Pak Afandi bikin PPT-nya Pak Afandi. Udah ada itunya sih petunjuknya. Materinya tentang apa Ibu? Kita diminta materinya kan pembelajaran berdiferensiasi. Nah tadi kata Pak Afandi kita mau ngambil mata pelajaran apa untuk kita
jadi bahannya. PPKN aja ya Bu, karena kebetulan saya di SMP kan ngajar PPKN. Di SD juga kan Ibu Iya, guru boleh. kelas ada PPKN-nya ya. Jadi biar saya bisa nyambung Boleh, Bu. boleh. Saya kalau pelajaran lain saya nggak nyambung Ibu. Kemudian dari Iya, benar-benar, iya benar Putri. Karena PPKN itu biasanya dari SD ke SMP itu sama modelan ininya, materinya nyatu gitu sama. Ya boleh nggak apa-apa, siap. Kan di sini nanti kita membuat ini Putri. Di sini kan di LMS itu Anda bersama rekan kelompok akan diminta untuk menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang berperan satu skenario pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS itu. Jadi nanti akan kita bedah ya, istilahnya akan kita jabarkan skenario pembelajaran yang telah ditelaah untuk kebutuhan belajar murid. Terus kita juga akan membuat strategi pembelajaran apa yang berdiferensiasi yang digunakan itu. Berarti kita pakai konten ya Putri. Kita ambil ya, konten ya kita Putri. pakai konten. Oke. Kalau Tapi konten untuk sebenarnya yang itu sudah mencakup semua ya Bu ya kalau untuk konten. ya, ya. Sip, Mungkin gini tuh, kali ya Jonathan. Putri. 99 ya. Kalau konten itu kita lebih kupas, tapi untuk proses sama produk kita spill dikit aja kali ya Putri ya. Iya. Kita spill garis besarnya aja ya Bu ya. Kita lebih pendalamannya kepada kontennya. Oke, siap. Pak Afandi, apakah muridnya sudah dipulangkan? Pak Afandi. Jo, nomor berapa Jo? Nama kamu Jo. Jonathan. Habis Ibu pelajaran siapa? Pelajaran Budina, BK, konseling. Ntar Ibu dibilang korupsi waktu nih. Udah habis Ibu ya. Next hari berikutnya. Boleh, hari Senin ya. Tapi hari Senin disambi dengan sub ketiga ya. Kita hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dibaca hari Seninnya kita materinya hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, siap. Semua terima kasih banyak. Selamat siang. Sampai ketemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa rapot. Putri sudah selesai Maaf ya kan? Bu, masih di fokus. Bisa dimaklumi nggak apa-apa Putri, sebentar. Pak Afandi belum ada suaranya nih Pak Afandi. Halo. Kayaknya masih ngulangin anak Pak Pandi. Saya masih 2 jam pelajaran ini Bu Kurtini. Sampai jam berapa Putri? Sampai jam 11. Ini sampai liar nih, habis ini masuk ke kelas mana? Saya hari ini ada lomba-lomba. Jadi tadi anak-anak jam 10 udah pada pulang. Cuman tadi rame. Oh gitu. Lomba-lomba, saya menyepi di tempat yang sunyi sendiri. Karena di lapangan rame lagi lomba-lomba. Kalau jam segini lagi repot-repotnya. Iya. Kalau nggak ada lomba, saya juga masih di kelas, Putri. Dia Iya, tanggung kan tinggal 2 jam pelajaran lagi. Semangat Putri. Berarti ini mau pindah kelas ya? Mau ngajar lagi ya? Iya. Pindah kelas Ya. nih. Iya. Aduh, Pak Fandi. Pak Fandi, halo. Ya, halo. Pak Fandi. Ya, Pak Fandi tadi untuk tugasnya kan udah ada disematkan di LMS itu sudah dijelaskan, kita ke bagian SD Pak Fandi. Oh, SD. Kelas Tadi 2 ya. Kelas 2 Ya, kan boleh. SD. boleh. Ya. Tadi Bu Tri udah sepakat kita ngambil yang mata pelajaran PPKN Pak Fandi. Oke. Tujuan pembelajarannya
Ya, nanti kan kita pembelajaran berdiferensiasinya kita pakai strategi yang kan ada pembelajaran di Ibu yang konten. kira-kira tujuan pembelajaran yang paling sulit diterima anak-anak itu 9C yang mana, Bu? saya. Kita mau fokus ke yang konten, Pak Afandi. Jadi lebih Ya. konten itu balik ke dalam. lagi. Cuman nanti kita spill yang berdiferensiasi proses sama produk, Pak Afandi. Oke, ya. Proses Iya. sama produk ya. Ya nanti di situ mungkin Satunya nanti jatuh. Tadi tujuan pembelajarannya apa? Tujuan Kan pembelajarannya PPKN. ya. Nanti ada bikin skenario pembelajaran dulu Pak Fandi. Skenario pembelajaran. Sambil ngezoom Ya. ya, Nak ya. Nanti di silent suara. Tujuan pembelajarannya apa? Apa ya menurut Pak Fandi Di apa? kelas 2 tuh. Lah kan Ibu yang ngajar kelas 2. Kalau kelas 2 itu pengamalan Pancasila sama lambang Pancasila Pak Fandi. Untuk pembelajaran PPKN itu Oke. materi di kelas 2. Oke, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kan mereka biasanya rada sulit ya. Ya. Nah, ini berarti kalau proses dan produk itu kita kalau anak kelas 2 pengamalan Pancasila itu kan bisa dia beribadah, bisa dia menanam tumbuhan, bisa merawat tumbuhan, bisa merawat memelihara hewan. Iya, iya Terus Pak juga Fandi. yang keenam dia bisa piket kelas, Iya. yang keempat ya kerja bakti, terus dia juga diskusi belajar atau dia juga bisa menciptakan sesuatu berkreasi. Yang pengamalan sila ya, berarti dari pengamalan sila kelima-limanya ini nih kita bagi-bagi nih dari 3 kelompok itu. Enggak semuanya sila 1 sampai sila 5 kita kasih materi itu. Ini namanya kan teori jigsaw nih. 1 kelompok 1 sila 1 dan sila 2. Terus yang kedua yang kelompok 2 sila kedua sampai sila ketiga sila keempat. Nah yang kelompok 3 bisa sila kelima karena sila kelima lebih banyak itunya. Nah dari situ berarti kalau mereka udah paham pengamalan, misalnya pengamalan sila pertama berarti dia ibadah ya, sebentar dia ibadah atau yang berhubungan dengan keagamaan, memberi zakat, haji. Kalau di Kristen ya saya nggak tahu ya, atau dia ada berdua berbeda agama. Terus selanjutnya yang sila kedua kayak merawat tumbuhan, memelihara, menjaga lingkungan. Nah ini di kelompok pertama. Di kelompok 2 kita berikan materi amalan sila ketiga dan sila keempat, kerja bakti, bermain voli, atau misalnya kalau olahraga mereka pasti kalau kelas 1 tuh yang bisa mengumpulkan antara berbagai suku, antar kelompok, apa main bola, ya kan? Kan kalau sila Persatuan Indonesia kan antar kelompok. Kalau sila kedua dia kan menjaga kerukunan antar pribadi, ya kan? Nah, terus yang kelompok 3 ini, kelompok 2 sila ketiga dan keempat yang musyawarah, apa dia pemilihan. Nah, bentuk produknya apa? Gitu. Bentuk produk daripada pengamalan sila yang mereka inginkan. Misalnya kayak kita produknya gambar. Ya kan, produknya gambar. Ya gambar apa yang mesti kita kasih kepada anak? Berarti kan gambarnya beda kan? Gambarnya beda. Proses pembelajarannya juga berbeda-beda. Nah, nanti Ibu kembangin dah pola pikir saya ini. Jadi ceritanya begitu. Ya. Jadi ada rencana juga berbeda karena kan di sana mungkin kita kasih lambang ya kan, ada gambar bintang, ada yang
nanti apa itu bentuknya mewarnai yang kesenangan anak. Ya kan ada gambar bintang, ada anak sedang sholat, ya kan? Ada yang mewarnai sholat, ada yang mewarnai apa. Nanti kalau yang sila keduanya dia merawat tumbuhan, ya ada gambar merawat tumbuhan. Kan satu kelompok bisa 6 orang kan. Nah di sini ada berbeda-beda. Nanti di kelompok 2 ini pengamalan sila ketiga dan keempat. Nah pengamalan sila 3 dan keempat misalnya makanan khas. Kan kita sila makanan khas kan banyak. Apa itu? Nah bisa jadi dia mewarnai makanan khas atau apa. Kira-kira begitu. Kalau memang berbentuk tulisan nanti di sila ketiga, dia tidak berupa gambar, tapi dia misalnya berupa bacaan. Silahkan kita nanti lihat gaya belajarnya. Ada yang senang melukis atau mewarnai, ada yang senang baca. Nah, ini proses ini, ya. Nanti dibuat, pikirkan di tentang proses itu. Bisa dia mewarnai produknya, bisa dia bisa menceritakan sesuatu pengalamannya tentang pengamalan ini. Kan sila kelima bisa membantu orang, ya kan, memberi hadiah, terus juga dia bisa punya niat untuk motivasi belajar atau berprestasi. Kira-kira begitu Bu. Kalau pengamalan ya, pengamalan sila Pancasila. Jadi jadi sila 1 sampai sila kelima kita nggak bisa kasih semua materi ini kepada anak dalam satu kelas, tapi kita bagi kelompok. Nah yang cerdas yang mana, yang mudah, kalau yang rada-rada kurang ya yang mudah. Nanti gaya belajarnya mereka ini senang melukiskah, atau senang mewarnaikah, atau senang menuliskah, kira-kira begitu. Ya, terima kasih Bu, dari saya begitu. Ibu barangkali bisa nalar, nanti bisa kembangin. Iya. Ya, begitu ya Bu. Pak Afandi, Ya. Tadi yang saya tangkap, dari yang disampaikan Pak Afandi itu udah masuk Pak, udah masuk ke skenario sama strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kita udah masuk tuh berarti Bapak. Sekarang tinggal melakukan penilaiannya Pak. Tadi yang Bapak sampaikan udah masuk tuh, udah pas tuh. Tinggal penilaian. Jadi kan di sini di LMS itu ada 3, ada skenario, ada strategi, sama penilaian. Tadi yang Bapak sampaikan sudah masuk ke strategi sama skenario. Nah kalau itu berarti kita tinggal ke penilaiannya Pak Fandi, untuk penilaiannya. Berarti penilaiannya maksudnya ke itu Bu. Penilaiannya sesuai dengan gaya belajar Pak Fandi. Penilaian apa? Penilaiannya disesuaikan dengan gaya belajarnya. Ya Pak, saya paham. Kalau di kelas kan kita masih penilaian proses kan, assessment as learning apa for learning kok. Jadi kita memberikan pertanyaan pemantik aja Bu. Pertanyaan di situ pertanyaan pemantik, baik di awal pembelajaran begitu, di tengah pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Kalau di awal pembelajaran kan biasanya pertanyaan pemantik ya kan. Kalau hari Jumat sebelum belajar kita ngapain dulu? Berdoa gitu kan. Nah, ini terus kalau berdoa berarti pengamalan sila keberapa gitu ya. Terus ini itu plan pemantik, walaupun mereka belum diajarin, ya tanyain aja gitu. Atau kita tanyakan coba sila-sila Pancasila, sila 1 bunyinya apa, sila ke-1 lambangnya apa, lambang negara kita apa, biasanya begitu. Ini proses penilaian. Jadi pertanyaan di awal, kalau di tengah nanti kita kan bisa menanyakan kepada kelompok, masing-masing kelompok ya, apa yang udah dipelajari, kira-kira yang diskusikan, presentasikan apa yang udah dikerjain, kira-kira begitu. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan nanti dari kita, karena anak kelas 2 biasanya nggak bisa nanya ya, nanya dari kita aja. Ini pengamalan sila keberapa gitu, kenapa ini sila menurut kamu bagaimana kan gitu. Ya bisa kita gali dari situ ya. Nah kira-kira begitulah proses kita. Kalau di akhir nanti
kan mereka kelompok pertama kan baru belajarnya 1, 2, terus yang kedua kelompok keduanya 3, 4, yang kelima sila kelima. Nah, semua anak harus bisa sila 1 sampai sila kelima karena sudah dipresentasikan, sudah dimaju ke depan anak-anak teman-temannya. Nah, itu begitu belajarnya. Ya kan? Harus semua, berarti di akhir pertanyaan tugas yang diberikan pengamalan sila 1 sampai sila kelima. Tetap tujuan pembelajarannya kan pengamalan sila Pancasila. Gitu, Bu. Kalau dari saya. Kan tujuannya pengamalan sila Pancasila. Walaupun mereka belajarnya tadi per kelompok 1, 2, yang satu lagi 3 sama 4, yang satu 5 doang. Kan enggak semua, tapi pada saat pertanyaan harus semua kita kasih pertanyaan, karena kan mereka udah proses pembelajaran tadi tuh. Yang kelompok 1 udah maju ke depan, yang kelompok 2 udah maju pada memejeng hasil menampilkan hasil pekerjaannya, dari situ mereka belajarnya. Bagaimana, Bu? Itu saya, Bu, dari saya begitu. Terima kasih ya, Bu Kartini. Halo, Bu Kartini gimana? Putri? Tadi di mute, saya lupa ngebuka. Ya, Lagi makasih Pak ngejelasin Fandi, tadi dulu udah Pak, jelas lagi banget. ngajar dulu Pak. Kalau mau ditambahin nggak apa-apa, kalau mau ditambahin nanti. Yang bikin ya. Pak Fandi yang bikin ya. Pak Pandi yang bikin PPT-nya. Pak, saya presentasi. Bu Kurtini moderator. Pak Fandi yang menjawab pertanyaan Iya, sama bikin PPT. Semangat Pak Fandi. Saya terima jadi Saya Pak, mau tinggal pas- presentasi. Saya mau pasrah aja dah. Pokoknya udah siap, keren ya. banget yang tadi Pak Afandi jelasin tuh udah masuk semua ke mencakup yang di LMS. Udah keren deh Pak Afandi, Oke. pokoknya sip. Nah gitu ya. Tapi kan Ya. Ibu lebih menguasai harusnya di kelas 2 itu. Enggak, saya nanti Jadi nanti saya fotonya anak kelas Ibu ya. Pak Afandi nanti Langsung saya dipraktekkan di kasih kelasnya. Langsung dipraktekkan di kelasnya dan difoto begitu. siap ya. Nanti Buat saya PPT kasih. saya. Oke, siap. Buat PPT Nanti. saya. Oke. Iya. Oke. Kan kita kolaborasi nih. Iya, oke. Pak Fandi, nanti kita saling memberikan penguatan. Hari apa sih? Hari Senin ya? Hari Senin. Waduh, berarti besok. Berarti Oke, hari siap. Sabtu dong. Ya, Nanti berupa foto Ya atau udah. berupa apa foto ya? Foto ya berarti ya buat di PPT ya. Contohnya ya. foto ya. Anak kelas 2 ya, foto ya. Produknya berbeda kan, produknya berbeda. Apa aja yang diperluin Pak Fandi? Ya, Yang diperluin apa foto apa Pak Fandi? Foto kalau anak buah biasanya menampilkan apa yang dia kerjakan di kelompoknya. Nanti Ibu bisa saling berkeliling di kelompok itu. Nah, di kelompok yang satu, di kelompok yang satu, Ibu menjelaskan kenapa dikasih kerjaan ini, kenapa ini, maksudnya apa gitu. Jadi mereka paham. Oh ya. Ya berarti nanti Ke saya berbagai kelompok itu. Ya. Oke, siap. Kalau dia, Nanti saya tapi kan tambahkan ada foto. anak yang suka membaca aja, nggak mau gambar, saya maunya baca aja Pak. Ya silahkan aja, saya sih baca. Iya. Ya, seperti itulah Bu. Oke, Ya siap. nanti itu aja, itu kan ini kan kelasnya Ibu, dipraktekin juga di Ibu juga. Ya. Jadi coba aja gitu. Kan laboratoriumnya kan kelas juga ya, kita kan guru belajar, ya laboratorium ini kelas kita. Oke Bu. Iya. Oke, siap Pak Fandi. Jangan lupa Pak Fandi yang bikin PPT. Oke. Iya Terus siap. saya sama Putri nanti kasih penguatan juga. Iya siap Bu. Insyaallah. Oke, berarti udah sepakat ya nanti yang mau kita sampaikan dalam presentasi itu pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
untuk tingkat SD Hari kelas kita akan kelas kelas 2 ya. 2 tertutup kelas 2 SD tingkat SD kelas 2 yang lebih titik beratnya kita pada strategi konten ya, berdiferensiasi konten. Iya, dikasih konten. Emang disuruhnya diferensi apa proses ya? Enggak juga Pak, kan di situ kan ada 3 strategi pembelajaran, ada Ya berdiferensiasi konten lah berarti konten, ya. Tapi proses, konten sama kita ya. ya, kita menjadi YouTuber. Iya. Iya, apa? Putri masih sibuk ngajar, Putri. Iya. Udah mau sholat Pak Fandi Jumat nanti yang ini. menyampaikan ya. Pak Fandi yang Iya, menyampaikan iya di Bu ya. itu ya. Tapi laboratoriumnya Ibu maksudnya. Iya Pak Pandi nanti yang meresume ya, soalnya saya sambil ngajar jadi nggak fokus. Iya, iya, iya. Maaf Kalau ya Pak Pandi dan Bu Iya, Kurtini. iya. nggak apa-apa, Putri, semangat. Pokoknya keren deh, Pak Fandi sama Putri deh. Semangat deh. Masih lama kayaknya. Ya udah seperti itu aja Bu. Oke, siap. Makasih ya Pak Fandi ya. Iya, iya, iya. Berarti saya yang bikin PPT. Aduh, saya lagi serak Pak Fandi, lagi batuk. Iya, iya, siap. Sip deh, sip. Udah berarti keluar nih, udah selesai ya. Ntar Ya, hasil diskusi siapa yang memaparkan? Bu Kurtini ya. Saya yang mana? Yang pas presentasi? yang enggak, yang ini ntar nih keluar dari Ya Pak room. Enggak. Fandi. Pak Oh, Fandi yang nggak apa-apa, nanti yang pas presentasi nanti saya yang notulen sekalian, nggak apa-apa. ya siap. Oke. Keluar nih kita. Belum, Mama Ibu belum disuruh keluar. Ya, boleh lah. Boleh sekarang berarti Pak Pandi, Bu Kurtini, Bu Tri boleh masuk kembali ke main room-nya ya. Ya. Baik Ibu, siap. Ayo Pak Yuk. Pandi, Putri. Siap Ibu, makasih. Kita Iya, pindah ke Bu. main room. Baik. Jadi kelompok silakan. Silakan masuk masuk silakan ya ke yang di bawah boleh masuk ke main room kembali. Ya, baik-baik siapa? Kesini lagi.
Alhamdulillah sudah selesai debatnya dan kita akan kembali ke. Terima kasih banyak Bu Ani, Bu Adi yang sudah tentunya karena alimnya yang tidak terlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah berhadir kembali di main room-nya. Tapi sebentar ya, Ibu belum menutup apa sih namanya bornya. Sebentar saja, Ibu izin. Terima kasih izin saya menutup kembali recordingnya, Bu Ani. Terima kasih BGP Banten. Bor 1 dan Bor 2 sudah menyelesaikan diskusinya. Terima kasih BGP Banten, semoga berkah selalu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan